Halo guys, seluruh negara yang ada di dunia, beberapa persen wilayahnya bisa dibilang sering terendam banjir. Hal ini tidaklah heran karena banjir zaman sekarang tuh nggak mandang bulu guys. Mau itu daerah kawasan gurun hingga wilayah kota metropolitan sekalipun. Hal ini juga bisa disebabkan karena adanya pemanasan global yang disebabkan efek dari asap kendaraan dan pabrik, menyebabkan es di kutub mencair yang membuatnya bertambahnya debit air laut. Tidak hanya itu aja, kurangnya sistem resapan air juga menjadi penyebabnya. Nah, kali ini kita sudah rangkum 5 ide mengatasi banjir yang sepertinya terlihat konyol versi FDC. Membuat lempeng super panas. Apa jadinya jika kita membuat lempeng super panas untuk mengatasi banjir? Ya, contohkan aja kita membuat seperti bentuk wajan tapi dengan luas sekitar sebesar danau guys. Dengan membuat lempeng panas ini memanfaatkan teknologi super canggih yang udah ada saat ini, seperti menggunakan energi panas dari reaktor fusi nuklir. Nah, dari reaktor ini kita salurkan energi panasnya ke lempeng super panas tadi. Jika kira-kira lempeng tersebut panasnya cukup untuk mengeringkan air, kemudian mulailah memasukkan air banjir tadi ke dalamnya. Jika dilihat sekilas, teknik mengeringkan ini seperti merebus air ya. Kalau dipikir-pikir, teknik ini harus butuh berapa lama ya untuk mengurangi debit air? Apa hanya butuh 1 hari atau berhari-hari? Sepertinya kurang tahu juga guys berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tapi yang jelasnya kalau teknik atau cara ini bakal dibuat sepertinya kurang efisien. Soalnya kita nggak tahu juga kan bahaya apa yang akan terjadi nantinya. Membuang air ke luar angkasa. Nah, jika membuat cara yang satu ini sepertinya bakal menelan banyak biaya nih guys. Dikarenakan cara konyol ini memiliki teknik membuang air dari bumi ke ruang angkasa. Teknik ini bisa dibilang seperti menggunakan selang besar dan alat penyedot raksasa yang diluncurkan ke antariksa. Kemudian selang tersebut disalurkan ke daerah bumi yang sedang mengalami banjir atau kawasan daratan yang sudah terendam air laut. Kemudian langkah selanjutnya tinggal aktifkan aja tuh mesin penyedot yang ada di luar angkasa tadi. Otomatis kawasan yang terendam banjir tadi akan berkurang debit airnya. Tapi kalau cara ini berhasil sih, kalau misalnya cara ini terlalu sulit dilaksanakan, mungkin kalau menggunakan roket yang super besar yang dapat mengangkut lebih banyak debit air, sepertinya bakal bisa nih. Apalagi inovasi produksi roket saat ini semakin canggih. Dan mereka para perusahaan produksi roket bisa aja tuh menciptakan inovasi roket khusus untuk membawa air ke luar angkasa. Memasukkan air ke pusat bumi. Kalau sudah pusing mengatasi banjir dengan cara apapun tidak ada yang berhasil, sepertinya cara yang ketiga ini mungkin bakal berhasil. Bisa dibilang trik yang satu ini bakal sedikit berbahaya. Soalnya di sini kita bakal membuat suatu lubang yang besar dengan kedalaman yang super dalam yang kira-kira sampai hampir ke inti bumi. Alasan kenapa harus memasukkan air ke pusat bumi yang super dalam dikarenakan kedalaman bumi memiliki suhu yang super panas. Apalagi di dalamnya terdapat beberapa unsur lava dan beberapa unsur lainnya, yang mana menurut peneliti panasnya ini hampir menyentuh 5430 derajat Celcius atau setara dengan panasnya suhu permukaan matahari. Nah, dengan suhu sepanas ini semua benda atau objek dapat meleleh dengan sekejap, apalagi air yang dimasukkan mungkin akan segera menghilang. Jadi fungsi dari lubang super dalam ini berguna untuk dimasukkan air ke dalamnya untuk mengurangi akan berlimpahnya air banjir. Otomatis air yang dimasukkan bakal sedikit berkurang nantinya. Tapi yang menjadi masalahnya apakah bisa membuat lubang besar dalamnya sampai ke inti bumi? Dan apakah tidak akan muncul bahaya yang super besar? Stop membangun gedung pencakar langit.
Adanya bangunan gedung pencakar langit yang banyak di kota-kota besar ini juga menjadi penyebab terjadinya banjir di kawasan sekitar. Karena dengan adanya gedung tersebut, permukaan tanah dapat menurun karena bobot yang sangat berat. Apalagi jumlahnya tuh nggak terhitung lagi. Ya ini sih bisa dibilang sangatlah wajar ya. Apalagi zaman sekarang tuh udah maju, setiap negara ingin berlomba-lomba ingin menciptakan sebuah konstruksi yang bagus dan besar untuk bisa menampung banyak orang. Apalagi populasi manusia tuh makin banyak. Nah, di sini apa jadinya jika kita mengurangi pembangunan gedung pencakar langit ataupun bisa dibilang stop membangun? Karena jika hal ini dilakukan, penurunan permukaan tanah bakal sedikit aktivitasnya terjadi. Dan jika hal ini berhasil, mungkin bencana akan adanya banjir bakal bisa diperkecil nih. Apalagi ditambahkannya sistem saluran air yang bagus. Membuat alat pendingin di kutub. Mengatasi akan berlangsungnya penambahan debit air laut yang disebabkan es di kutub mencair karena pemanasan global, mungkin cara yang satu ini dapat membuatnya sedikit untuk kemungkinan mencair. Pemasangan alat pendingin di kutub yang banyak di seluruh kawasan kutub, hal ini mungkin bakal menambah dinginnya suhu di kawasan sekitar. Kalau suhu di daerah tersebut kira-kira sudah memadai untuk melawan akan efeknya pemanasan global, sepertinya bencana akan tenggelamnya beberapa sebagian benua yang ada di dunia bakal sedikit menjauh nih. Tapi kira-kira pemasangan tersebut apakah berhasil? Atau malah tidak ada efeknya sama sekali? Soalnya kan wilayah kutub itu luas banget ya. Butuh berapa mesin pendingin tuh? Ratusan kah atau jutaan?